Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Wama dan tidak ada jawab kaumihi kaumnya, yaitu kaum Lut, illa kecuali bahwa qalu mereka berkata, akhrijuhum kalian keluarkan, usirlah mereka, min dari qaryatikum negeri kalian, innahum sesungguhnya mereka, unasun adalah orang-orang, yatatahharun mereka menganggap diri mereka suci. Nah, jadi di sini adalah peristiwa umat Nabi Lut ya, yang mengusir Nabi Lut beserta keluarganya. Nah, Nabi Lut diusir karena Nabi Lut melarang ya perbuatan mereka, yaitu homoseksual ya, yang berkembang ketika itu di zaman Nabi Lut. Dan kita melihat kembali saat ini juga sudah merebak ya, ibu-ibu, mewabah ya, LGBT. Nah, bukan hanya homoseksual, bahkan juga lesbian ya, transgender dan seterusnya. Nah, ini kita melihat ya bahwa kejadian ini ternyata terulang lagi zaman sekarang ini. Bahkan di beberapa berita ya, mereka tidak malu-malu ya untuk memproklamirkan ya kelainan yang mereka alami, yang sudah sangat jelas bahwa itu adalah perbuatan yang sangat keji ya, sangat mungkar, yang sangat dibenci Allah, yang diharamkan ya. Karena itu di sini ketika mereka didakwahi ya oleh Nabi Lut, mereka diajak ya untuk menyembah Allah, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut, justru yang mereka lakukan adalah mengusir Nabi Lut. Nah, jadi mereka tidak mau didakwahi, dan mereka menganggap itu Nabi Lut itu merasa suci aja begitu ya. Jadi mereka menganggap kalau ada yang berdakwah itu mereka menganggap orang-orang yang sok suci. Nah, jadi mereka memfitnah itu hanya sok-sokan, artinya mereka menganggap di belakangnya juga berbuat mungkar begitu. Nah, jadi itu tuduhan yang keji ya terhadap orang-orang soleh. Nah, fenomena ini sebenarnya kita juga melihat saat ini ya, banyak di negara-negara muslim bahkan ya, yang khususnya di negara-negara yang non muslim tentunya, seperti di India ya kita melihat, kemudian di Filipina ya, Rohingya, bagaimana orang-orang Islam itu diusir ya, kemudian dianiaya. Nah, inilah gambaran ya ujian yang dialami orang-orang beriman dari zaman dahulu sampai akhir zaman, memang selalu terulang. Maka dari sini kita diberikan Allah cara ya bagaimana ketika menghadapi peristiwa seperti ini, apa yang kita lakukan. Nah, jadi di sini ternyata ya Allah perintahkan memang Nabi Lut untuk meninggalkan negeri tersebut ya, karena sudah merajalela ya perbuatan mereka. Kaum homoseksual itu sudah mendominasi ya di daerah tersebut. Bahkan orang-orang yang lurus ya seperti Nabi Lut ya dan beberapa pendukungnya itu bahkan diusir. Nah, jadi mereka justru senang kalau orang-orang itu durhaka kepada Allah. Nah, justru yang didukung itu adalah keburukan. Nah, sekarang kita juga bisa melihat ya banyak fenomena orang-orang yang baik malah dimusuhi ya, dianggap teroris segala macam, dibuat fitnah-fitnah yang belum tentu ya kebenarannya, dan justru banyak didukung. Nah, banyak didukung perbuatan-perbuatan yang keji. Sekarang ini sudah sangat dukungannya luar biasa ya. Kita lihat kaum LGBT itu baik dari media, dari tentunya dibalik itu ya orang-orang kafir yang menginginkan kerusakan ya umat Islam. Maka dengan segala cara mereka memasuki di berbagai bidang ya. Mereka ini bahaya sekali ya untuk anak-anak muda kita, bagaimana kita membentengi dari penyakit masyarakat ini. Nah, kemudian kita lihat di ayat 83,
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Fa'anjainahu, maka kami selamatkan dia, yaitu Lut ya, wa ahlahu, dan keluarganya, illa, kecuali, amra, ya, istrinya, amra'atahu, kanat, dia adalah, min, dari, al-ghabirin. Nah, di sini Allah kabarkan ya, jadi Nabi Lut kemudian akhirnya meninggalkan ya negeri tersebut, negeri yang sudah merajalela tadi kaumnya berbuat homoseksual ya, maka Nabi Lut berserta beberapa orang pendukungnya meninggalkan negeri tersebut. Di dalam tafsir diceritakan istri Nabi Lut juga sebenarnya ikut berusaha meninggalkan negeri tersebut. Namun ternyata ketika di perjalanan dia kembali menoleh ya kepada kaumnya tadi, dan akhirnya dia ditimpakan juga azab. Nah, karena istri Nabi Lut ini dia turut mendukung ya perbuatan LGBT tersebut. Kalau zaman itu homoseksual ya. Bahkan dia yang mengabarkan ketika malaikat ya menemui Nabi Lut, dia kabarkan ada pemuda-pemuda ganteng di rumahku. Nah, akhirnya kaumnya itu meminta kepada Nabi Lut agar pemuda-pemuda ganteng itu diserahkan ya kepada kaum homoseksual tersebut. Nah, namun Allah melindungi ya malaikat dan juga Nabi Lut dan pendukungnya. Nah, kemudian di sini sangat jelas Allah berikan gambaran ya bagaimana peristiwa ini sudah terjadi ya sejak zaman dahulu, dan kita lihat lagi di ayat 84 bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ini adalah pelajaran bagi kita untuk bagaimana caranya memerangi ya perbuatan ini, berdakwah baik dengan kekuasaan ataupun dengan nasihat ataupun dengan doa minimal. Nah, maka di sini kita melihat perbuatan keji ini telah mengundang azab Allah. Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Wa amtarna, dan kami hujani, alaihim, di atas mereka, matara, hujan batu. Fanzur, maka lihatlah, kaifa, bagaimana, kana, jadinya, akibatul, nah di sini akibat atau kesudahan, al mujrimin, para pendosa itu. Nah, jadi sebenarnya kita was-was ya ibu-ibu, udah khawatir sekali ya dengan maksiat ini ya, ketika dibiarkan ya tidak segera kita basmi penyakit masyarakat ini, maka itu akan mengundang azab Allah. Dan di sini kaum Nabi Lut yang homoseksual ini didatangkan Allah siksa berupa hujan batu. Nah, itulah kesudahan kata Allah bagi orang-orang yang berdosa. Di Bontang ini juga walaupun kita kota kecil ya, tapi ternyata tidak luput ya dari serbuan ya kaum gay, kaum homo, lesbian itu juga ternyata sudah ada ya, sudah banyak bahkan ya. Dan baru-baru berita kemarin ya, beberapa hari yang lalu di Bontang kurang lebih 2 minggu ya ibu ditangkap ya, kurang lebih berapa itu 12 orang bandar sabu ya. Masya Allah, sangat miris kita ya, ancaman generasi muda ya di Bontang saja luar biasa. Nah, dekat sekali dengan kita. Jadi kita di sini berusahalah bersungguh-sungguh bagaimana mengundang pertolongan Allah ya, bagaimana mengundang perlindungan Allah supaya keluarga kita, tetangga kita maupun khususnya warga Bontang ini tetap diberikan Allah keselamatan ya, tetap diberikan Allah terhindar dari segala musibah dan mara bahaya. Karena segala bentuk kemaksiatan itu pada dasarnya adalah akan mengundang azab Allah. Nah, kemudian di sini selanjutnya kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan
والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Artinya di sini, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan cerita Nabi Syuaib ya di penduduk Madian, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman." Nah, jadi di sini setiap kaum ya itu akan Allah datangkan para nabi dan rasul. Jadi ketika nanti meninggal nabi dan rasul, di mana kaumnya sudah banyak yang menyimpang, maka Allah akan kembali mengutus nabi dan rasul. Nah, terkecuali umat Nabi Muhammad, dikabarkan oleh Al-Qur'an ya, Allah sampaikan bahwa umat terakhir, sehingga tidak ada lagi ya setelah ini nabi dan rasul penutup. Nah, disinilah kita belajar ya dari sejarah kaum-kaum terdahulu. Ini sama ya, penduduk Madian ini mereka juga di sini syirik ya, tidak menyembah Allah, nah menyembah berhala dan lain-lain. Nah, artinya mereka mengadakan Tuhan sesembahan ya selain Allah. Padahal kata Allah di sini sudah banyak bukti yang nyata dari Tuhanmu. Nah, sempurnakanlah takaran. Ini juga bentuk penyimpangan yang lain. Di samping mereka tadi mempersekutukan Allah, ternyata penduduk ini juga melakukan kecurangan dalam hal perdagangan ya, dengan timbangan itu ya, kalau mereka menjual itu dikurangi, kalau bagian mereka membeli dilebihkan. Nah, dengan merekayasa timbangan, dan ini juga sudah terjadi saat ini. Berbagai macam bentuk penipuan ya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya telah terjadi kembali ya pada umat saat ini. Nah, ini sama. Maka Allah memerintahkan jangan pernah kita melakukan kecurangan-kecurangan ya, baik dalam hal takaran, timbangan yang dapat merugikan orang lain. Nah, karena Allah sendiri mengharamkan sifat zalim bagi dirinya. Nah, maka dari itu Allah berjanji tidak akan menzalimi hambanya, dan kita juga konsekuensi dari sifat Allah tersebut, maka kita diharamkan untuk berbuat zalim. Nah, berbuat zalim artinya di sini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, yang menimbang harusnya sempurna dengan jujur, di sini dilakukan penipuan ya, kecurangan, maka ini kezaliman yang dimurkai Allah. Kita dilarang untuk merugikan orang lain sedikit pun. Nah, jadi sedikit pun kita tidak boleh merugikan orang lain dalam hal bermuamalah. Janganlah kamu, kata Allah, berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Nah, jadi di dalam tafsir makna berbuat kerusakan itu adalah berbagai macam bentuk kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar adalah kekafiran. Jadi ketika itu memang di zaman Rasul ya ada beberapa orang yang sudah beriman namun kembali murtad ya. Maka artinya di sini kata Allah sudah diberikan yang terbaik. Nah, jadi keimanan itu adalah sebaik-baik karunia dari Allah, karunia yang paling besar, yang sangat berharga. Janganlah kata Allah diganti dengan
yang lebih buruk ya. Jadi keimanan itu adalah anugerah yang harus kita rawat, kita jaga. Nah, dengan keimanan itulah, keimanan yang kuat inilah yang akan melahirkan ketakwaan. Nah, mengapa kadang kita mudah lalai, malas beribadah, kemudian mudah tergoda oleh bisikan hawa nafsu, bisikan setan? Itu diawali dari keimanan yang menurun, keimanan yang sakit, bahkan keimanan yang telah mati. Nah, keimanan yang tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak ditumbuh suburkan, maka bisa-bisa akan mengalami yang namanya degradasi iman ya, penurunan iman. Dan itulah awal dari kemaksiatan, kerusakan tadi kata Allah. Nah, jadi kerusakan di muka bumi itu segala macam bentuk kemaksiatan. Dari sini maka wajiblah bagi kita untuk berusaha terus menjaga anugerah yang sangat besar ini dengan kita syukuri, yaitu merawat iman kita dengan terus menuntut ilmu, terus mengamalkan apa yang sudah kita pahami ya dari syariat Allah ini, semaksimal mungkin kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Maka itulah yang akan berdampak menghasilkan pribadi yang takwa, pribadi yang istiqomah. Nah, kemudian di ayat 86, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dari ayat ini kita dilarang keras ya untuk menghalangi orang lain melakukan ibadah. Nah, kita di sini dilarang ya untuk membelokkan. Nah, apalagi di sini mengajak pada kemungkaran. Nah, jadi dosa yang sangat besar ya, mengganggu orang beribadah, menghalang-halangi orang beribadah. Sedikit-sedikit kadang dianggap radikal ya, dianggap teroris segala macam. Ini adalah bentuk ya, bentuk upaya menghalang-halangi orang lain dari beribadah. Nah, kecuali misalnya sudah terbukti benar-benar melakukan makar dan seterusnya ya. Nah, ini belum apa-apa kadang sudah dicurigai. Baru mau berdakwah sudah dilarang, sudah sudah tidak dibolehkan masuk ke wilayahnya, dihalang-halangi. Nah, inilah yang terjadi ya, umat saat ini kembali lagi. Maka kembali kita diingatkan oleh Allah, jangan pernah kita melakukan bentuk penakut-nakutan ya, kemudian menghalang-halangi orang lain untuk beriman dan beribadah di jalan Allah. Kemudian Allah ingatkan, dahulunya kita itu sedikit ya, umat Islam itu. Namun kemudian Allah berikan berkembang, tambah banyak, tambah mempunyai kekuatan. Itu merupakan suatu kesyukuran dan harus kita jaga, kita rawat ya iman ini. Nah, jadi kita jangan bangga dulu dengan banyaknya umat Islam, karena yang banyak ya kalau tidak diikuti dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh, maka tidak ada artinya. Kita sudah melihat fenomena bagaimana ketika perang Badar ya, jumlah yang sedikit, kurang lebih 300 bisa mengalahkan 3000 ya, satu berbanding berapa itu ya. Jadi perbandingan yang sangat jauh, tetapi ketika orang beriman itu berkualitas ya dari imannya, maka disitulah yang mengundang pertolongan Allah. Karena itu bagi kita yang saat ini sudah mulai sedikit ya, sudah banyak berkurang. Jadi data sekarang umat Islam itu hanya sekitar 86% ya, dahulu di atas 95. Nah, di awal-awal berarti sudah banyak sekali yang mengalami kemurtatan ya, dengan godaan dunia segala macam. Dan ini yang perlu kita jaga, anak-anak muda ya, jangan sampai mereka berbelok tadi imannya. Maka kata Allah di sini, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
Sudah sejak zaman Nabi Adam ya, Allah memberikan contoh-contoh nyata. Setiap orang yang berbuat kemaksiatan, kerusakan, akhirnya akan mendapat akhir yang buruk baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kita tidak perlu iri ataupun merasa kecil ya ketika melihat kesuksesan orang-orang kafir, karena pada hakikatnya itu kesuksesan yang semu. Nah, di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan balasan Allah nanti di akhirat. Kemudian yang terakhir di ayat 87, wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Nah, jadi ketika di sini kaum Nabi Syuaib ini ya benar-benar sudah tidak bisa lagi didakwahi, mereka tetap dengan kekafirannya, maka yang dilakukan oleh Nabi Syuaib di sini akhirnya menyerahkan ya kepada keputusan Allah. Jadi ketika sudah berdakwah secara maksimal dengan cara-cara yang baik namun tidak juga diterima, maka selanjutnya bersabar. Kita tidak diperintahkan sampai benar-benar orang itu berubah ya. Yang Allah nilai adalah usaha kita. Karena itu kita di sini tidak boleh berputus asa dalam melakukan kebaikan, dalam mengajak kebenaran, dalam berdakwah ya, mengajak yang hak dan memerangi yang batil, karena Allah hanya akan menilai usaha kita. Perkara berhasil atau tidak itu semuanya keputusan Allah. Nah, itulah yang digambarkan oleh para nabi dan rasul. Makanya kita diberikan contoh yang luar biasa ya, di mana paman Nabi sendiri Abu Thalib ya sampai akhir hayatnya beliau tidak beriman. Nah, padahal orang yang sangat dekat dengan Rasul, orang yang luar biasa mencintai Rasul, membela Rasul. Namun itulah juga pelajaran bagi kita yang berhak ya untuk memberikan hidayah itu semata-mata Allah. Dan sedangkan Nabi sendiri pun ketika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Nah, disinilah kita ditanamkan untuk senantiasa bertawakal ya setelah berusaha. Hasil semuanya kita serahkan kepada Allah. Selama kita bersungguh-sungguh menempuh jalan kebaikan, jalan yang lurus, maka yakinlah akhir dari suatu kebaikan itu adalah kebaikan. Begitu juga akhir dari segala kemaksiatan, kerusakan, dosa-dosa itu adalah keburukan. Nah, makanya kalau sekarang kita melihat bagaimana orang-orang itu akhirnya terbongkar ya kemaksiatannya itu karena mereka sudah keterlaluan. Jadi sebenarnya maksiat itu kalau masih ada iman, dia segera bertobat, dengan Maha Rahman Rahimnya Allah akan tutupi. Namun ketika manusia itu sudah keterlaluan ya, dia sudah berbuat maksiatnya sudah tidak malu-malu ya, bahkan dia sudah tidak ada niat untuk bertobat, selalu mengulang-ulangi, yang terjadi Allah akan bongkar ya aibnya itu. Nah, makanya sekarang kita melihat banyak sekali kejadian ya gara-gara selingkuh suami ataupun istri yang akhirnya bunuh-bunuhan. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah melindungi kita ya, keluarga kita dan juga umat Islam yang lain. Semoga Allah kuatkan ya iman kita sampai akhir hayat kita bisa dalam keistiqomahan di jalan yang lurus, jalan yang Allah ridai. Demikian ibu-ibu untuk tadabbur kita pada hari ini. Semoga dengan beberapa ayat ini kembali menguatkan kita untuk terus berpegang teguh kepada tali agama Allah. Bagaimana kita terus berjuang untuk mengawal nafsu kita ini agar tidak kita turuti ya, hawa nafsu ini justru kita palingkan pada kebenaran. Nah, itu bisa kita lakukan dengan keimanan yang kuat dan senantiasa tentunya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah ibu-ibu sekalian, waktu kita masih ada beberapa menit. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan ibu-ibu. Gimana Mbak Yuli kabarnya? Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Tuh Hanan, gimana Hanan? Ya. Hanan. Assalamualaikum Bu. Aduh, Iya silakan Mbak Dewi. mau bertanya nih tentang apa sekarang kan kayak pergaulan anak-anak ya, terutama remaja itu kan memang ya, walaupun kita tinggal di Bontang sudah mulai kelihatan gitu ya Bu ya. Kayak misalnya ya contoh kecil yang LGBT itu ya Bu ya. Iya. Nah, ya memang kadang tuh anak-anak tuh suka curhat gitu kan. Misalnya ada nih temanku katanya nembak temennya padahal dia cowok sama cowok gitu kan. Masa kok gitu, lihat dari mana? Kan biasa kalau anak-anak tuh keren-kerenan dikirim di status IG gitu loh Bu ya. Nah, kayak apa ya kayak gitu, rasanya pengen ku tonjok katanya. Nah sikap orang tua tuh Bu menghadapi anak tuh harus kayak apa gitu, misalnya jangan kayak gitu, kayak apa ya Bu ya, nasehatin atau gimana gitu kan. Sebenarnya risih juga kali ya anak-anak tuh lihat seperti itu, lihat temennya nembak sesama cowok gitu kan. Dia bilang nauzubillah min dzalik ya, padahal apa karena gaya-gayaan atau gimana juga saya kurang paham juga ya. Itu gimana ya Bu cara menyampaikan ke ya khususnya anak kita sendiri gitu supaya atau supaya yang kayak gitu tuh ya dijauhi atau enggak, atau kasih tahu temannya yang bahwa itu tuh nggak boleh atau gimana gitu. Makasih gitu aja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi. Ya di dalam tuntunan ya ketika terjadi kemaksiatan, entah dia bercanda ataupun sungguhan, tetap yang kita lihat itu yang secara real, secara fakta. Karena memang banyak ternyata di konten-konten itu mereka ternyata cuman untuk viral ya, kadang bercandaan. Nah, kalau menurut Allah yang kita pelajari ya dari sejarah Nabi dan Rasul, kita itu hanya menghukumi apa yang kita lihat. Nah, perkara mereka katanya tidak benaran, mau bercanda, itu urusan mereka dengan Allah. Karena itu yang pertama kita lakukan ketika melihat kemungkaran, jika kita mampu maka kita rubah dengan tangan. Artinya kita di sini memang kalau misalnya kita sebagai orang tua, artinya dengan kekuasaan kita bisa jadi kita ancam mereka tidak akan diberi uang belanja misalnya, atau fasilitasnya dicabut misalnya, fasilitas HP dan lain-lain. Itu kan artinya dengan kekuasaan. Itu kalau misalnya pada anak kita berhak sebagai orang tua untuk memberikan ini yang pertama ya, teguran yang keras, artinya dengan kekuasaan kita sebagai orang tua. Nah, kemudian kalau ini terjadi pada orang lain, misalnya tadi anak kita punya teman, maka yang terbaik itu adalah kita menasehatinya dengan cara sembunyi ya, jadi bukan di depan umum atau langsung di status komen gitu, tapi kita mungkin di wapri ya, di WA secara pribadi, yang saya lihat kamu melakukan begini, yang saya tahu itu adalah diharamkan, maka tolong jauhilah perbuatan seperti itu. Kalaupun memang itu beneran maka segera bertobat gitu ya, kita sampaikan dalam rangka kita berdakwah. Nah setelah itu apapun keputusan dia mau lanjut atau mau bertobat, itu urusan dia dengan Allah. Kita sebagai umat Islam hanya wajib untuk berdakwah. Perkara mereka mau berhenti mau tidak itu urusan lagi antara mereka nanti dengan Allah. Nah jadi tentunya kalau di rumah ya kita memang harus pandai-pandai juga ya ibu-ibu itu. Mungkin sekali-sekali kita tidak gaptek ya melihat status anak kita, kadang profil atau apapun. Kalau memang itu bertentangan ya kita harus terang-terangan ya menegur mereka, tapi menegur yang baik itu tidak di hadapan anak yang lain. Misalnya kita ajaklah ke kamar, ini kakak ini apa nih misalnya. Jadi kita juga jangan sampai mempermalukan anak, karena ketika kita menasehati itu di depan umum, bukannya masuk ya ke hati mereka, yang ada mereka akan dendam ya dan marah. Nah jadi tetaplah itu yang pertama kita lakukan, dakwah bil hak ya, artinya dengan kekuasaan. Kemudian kalau misalnya yang cara kedua yaitu dengan
lisan ya, dengan nasihat-nasihat, bisa dikirimi tentang ayat-ayat larangan ya, perbuatan homoseksual itu kan sudah banyak di Al-Qur'an maupun hadis ya, bisa di-share podcast Al-Qur'an ataupun hadis dan seterusnya. Atau langsung tadi dengan kita mengambil materi tersebut kita kirim misalnya, itu bisa juga, tidak perlu mungkin kita berkata-kata, bisa saja kita kirim saja. Nah, itu juga cara yang berikutnya. Dan yang paling terakhir tentunya kita mengingkari dengan hati kita, artinya jangan sampai kita ada persetujuan ya dengan perbuatan tersebut. Nah, ikut-ikutan melike misalnya, itu kan banyak tuh ya, ada konten YouTuber itu yang dia homoseks justru jadi viral, banyak subscribernya, itu kan sama saja mendukung ya kemungkaran. Nah, minimal kita jangan sampai memfollow mereka, jangan sampai mendukung mereka, dan kita doakan, itu yang paling minimal. Mungkin itu Mbak Dewi. Silakan ibu-ibu yang lain. Tidak ada lagi. Baiklah, dengan demikian semoga Allah, tentunya doa kita ya sebagai orang tua itu doa yang sangat mustajab, maka tidak henti-hentinya lah kita melakukan ya ketaatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah kita sebagai ibu-ibu yang kuat iman ya, kuat dalam ketakwaan dan kesolehan, insya Allah ya, maka itu mudah-mudahan akan berdampak juga kepada anak-anak kita dengan tauladan yang baik, kemudian dengan doa tentunya yang tidak henti-hentinya kita memohon kepada Allah untuk dilindungi ya keluarga kita, umat Islam pada umumnya dihindarkan dari segala macam kemaksiatan dan kerusakan. Baiklah ibu-ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, dan umat Islam ya dari segala macam kerusakan dan dari segala macam azab maupun bencana tadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma aghnini wa zaini bil ilmi wa akrimni bitaqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allahu biha ya Allahu bihusnul khatimah. Ya Allahu biha ya Allahu bihusnul khatimah. Ya Allahu biha ya Allahu bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
jazakumullah khairan katsira. Bunda-bunda solehah, marilah bersama-sama Patungan sudah. kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu